Untuk pemilihan bibit yang kepayas punya, kalau kita tengok di sini, semua bibit yang saya masukkan di dalam air tenggelam. Maknanya semua bibit ini kita boleh tanam. Kalau itu bibit dia mengapung, maknanya bibit itu kosong dan kita tidak boleh gunalah bibit tuh. Kasih buang saja. Tapi tidak juga lah semestinya 100% bibit yang timbul itu kosong. Kadang-kadang ditumbuh juga. Cuma pertumbuhannya tidak sebaik dengan bibit yang tenggelam. Nah, kalau kita tengok di sini, kalau saya kacau pun bibit dia akan tenggelam juga. Jadi begitulah cara memilih bibit kepayas, yang mana yang bagus dengan yang tidak. Ini kepayas yang saya ambil dari buah segar. Kalau tuh bibit dia kita beli di kedai, itu kita rendam dulu dalam masa 30 menit ataupun sejam macam tuh, ataupun paling kurang 3-4 jam begitu. Kalau itu bibit masih juga timbul, maknanya itu bibit sudah tidak bagus. Tapi kalau dalam masa 3 atau 4 jam itu bibit tenggelam, maknanya bibit itu masih kita boleh guna. Jadi oleh karena di tempat saya tidak sebiji watermelon untuk mau ambil bibit dia, terpaksalah beli bibit watermelon dari kedai. Inilah bibit dia. Jadi kita tengok, saya sudah gunting nih, kita tengok berapa biji saja yang ada di dalam. Oke, gini saja banyak. Aduh. Oke, jadi untuk nih watermelon, kalau kita mau tengok bibit dia bagus kah tidak, sebenarnya tidak susah. Kita boleh tengok bibitnya. Kalau bibitnya tidak kembang, dia kempis, nah janganlah tanam watermelon tuh, sebab dia memang tidak mau tumbuh punya. Macam nih, dia kempis, dia tidak kembang nih. Berbeza dengan yang nih, dia kembang. Kalau yang nih, yang nih dia kempis. Kalau saya kasih patak pun, kalau kita tengok dalam dia, nah isi dia sudah rusak. Isi dia sudah rusak, sudah bagus sudah. Jadi kita tengoklah yang bibit yang mana kita boleh tanam. Dan satu lagi di bibit yang mana, dia sudah terbuka sedia. Ini kompom lah, dia tidak bagus punya. Jadi ini pun kita reject juga lah. Kita coba tanam mana yang tertinggal. Ya, untuk pemilihan bibit lada, setelah lada kita buka dari buah, biji lada kita ambil dari buah dia, kita pilih itu biji dia, mana yang kita mau tanam dengan mana yang kita tidak mau tanam. Tapi kalau macam yang terus tanam di tanah, kasih bibit di tanah, tidak payah pilihlah. Tapi ini untuk saya bibit di tray, saya akan pilih bibitnya, sebab kalau main tanam saja nanti ada yang tidak tumbuh, rugi saja tanam. Jadi cara pilih dia, kita tengok bibit dia. Untuk bibit yang macam nih, dia kosong, tengah-tengah dia kosong nih. Jadi tengah-tengah dia hitam, makanya bibit ini tidak akan tumbuh. Memang bibit ini rusak punya. Lepas tuh yang ini bibit kecil, nutrisi dalam bibit ini tidak berapa bagus, pasal tuh dia kecil. Jadi mungkin dia boleh tumbuh, tapi tidak sebaik yang bibit yang nih, yang bibit dia normal, bibit dia besar. Inilah beza bibit yang ada di dalam buah lada. Kalau kita mau pilih untuk tanam di tray, sebaiknya kita pilih bibit untuk ditanam.